bersama kita sore hari ini yang kita sebut ada Horas Minang Huta Barat Channel, ada Salwa Channel, ada Iwat Channel, ada IDC Channel, ada Oligarki Channel, dan Mimbar Tube Channel. Luar biasa. Ini yang menjadi banyak ini tentu bukan saya karena Bu Irma. Jadi masyarakat ini kan ada rasa gembira, ada satu terjadi kasus besar lah katanya. Terus muncul Mbak Irma dengan Pak Kamarudin dengan harapan rakyat itu besar sekali karena bersungguh-sungguh dan didukung oleh masyarakat Batak. Kemarin kita di Sumatera Utara itu jadi Batak karena ini. Nah, mungkin sebelum saya tanya persoalan yang menjadi mungkin muncul viral, saya tanya dulu latar belakang untuk kira-kira pembelaan terhadap itu. Satu kebetulan yang sebetulnya tidak dikira oleh Sambo ya, bahwa korbannya itu orang Batak. Jadi dari tidak terpikirkan tidak terpikirkan karena dari adat Batak itulah kelihatan bahwa mereka tidak mengerti, mereka tidak paham budaya Batak. Harus dibuka jenazahnya, harus diberikan ulos, harus mengandungi, artinya meratapi anak yang sebelum dikuburkan ke tanah. Mulai dari kandungan, kau melahirkan, kau besarkan, kau sekolahkan, sekarang sampai kau berada di dalam peti harus diberi ulos. Jadi ibunya itu ulos itu adalah saya mesti pakai ya selendang Batak yang menunjukkan tiap-tiap momen tertentu itu ulosnya beda-beda, Mas gitu. Nah, urusan pada waktu mau menguburkan Joshua itu kan mati ponggol. Artinya dia mati pada saat dia belum memiliki keturunan. Gitu. Keturunan dan dia juga belum apalagi menikah. Iya, gitu. Jadi itulah yang membuat keluarga merasa sangat terpukul ya. Sikapnya Bu itu dorongan dari masyarakat atau memang keterpanggilan sebagai aktivis dan Pak Komarudin sebagai pengacara? Satu dari hubungan Huta Barat karena sama-sama Huta Barat, lalu juga dari aktivis, teman-teman aktivis banyak yang dukung waktu kita bikin 30 hari dari UI, dari Trisakti, ada teman-teman dari NTB, ada Bursa, ada Denji, ada banyak teman-teman lain, UIN, Universitas Muhammadiyah yang semua yang ikut. Saya bilang saya cuma mau menyalakan lilin saja, mendoakan Joshua. Nah itulah yang akhirnya jadi viral, jadi gerakan yang memang ternyata yang kita hadapi bukan sekedar pembunuhan, lebih besar dari itu. Itu yang membuat kita semua berkumpul pada hari ini bahwa yakin dari mana bukan sekedar pembunuhan? Karena dari rekayasa pertama yang dimulai dengan kebohongan. Ya dong. Kalau orang sudah dibunuh, difitnah, katanya ada pelecehan seksual, terus Joshua berusaha membunuh putri yang itu ternyata adalah hoax yang kemudian di SP3 gitu. Jadi ini juga banyak hoax dari awal yang dibuat untuk menutupi kejadian yang sebenarnya. Makanya ketika ketahuan kejadian yang sebenarnya kan ada 97 orang yang diperiksa gitu. Katanya ada 35 lebih yang terlibat, artinya bukan oknum lagi, itu udah gerombolan yang menjadi konspirasi. Jadi timbul keberanian seperti itu dari dulu saya pemberani dari zaman di UI dulu saya di Dewan Mahasiswa lawan NKK BKK Daud Yusuf. Saya itu dulu waktu Mahar Marjono pergantian dengan Nugroho atau Sutanto, waktu Pak Mahar bilang langkahi dulu nyawa saya itu. Jadi saya di Dewan Mahasiswa, saya lihat itu teman yang mati di depan saya di Universitas Indonesia di Salemba pada saat tentara masuk ke kampus. Lalu kemudian pada zaman Nugroho, zaman Nugroho perpindahan, saya tahun 81 tuh masuk sudah ikut ke Dewan. Terus kemudian pada saat perpindahan berapa tahun kemudian sampai rektorat itu digembok. Jadi kita nggak bisa masuk, rektor tidak bisa. 81 itu. 81 sudah ikutan
demo ke jalanan Saya sebagai aktivis belum apa-apanya. bukan, itu kan penindasan. Iya. Penindasan terjadi di kampus. Kalau pernah lihat orang mati ditembak depan saya, dan itu tragedi. Pada saat itu tidak ada yang meributkan sama sekali. Habis Iya. ditutup gitu aja. Jadi nyawa-nyawa yang hilang itu banyak sekali. Dan yang terpenting ini kan bukan karena kebencian umum, apalagi Oh enggak, kepolisian. sama sekali tidak kan. Saya ini dulu adalah staf komunikasi zamannya Kapolrinya Pak Sutanto. Oh, jangan tadi. Yang pada waktu Sudah di Metro itu ya? memberantas judi kalau Pak Tanto. Nah kalau sekarang kan dikuasai oleh perjudian, kebalikan. Jadi memang mesti ada Kapolri yang kayak Pak Tanto yang mafia judi itu takut sama dia. Nah, jadi pertama luar biasa itu bisa membangkitkan bagaimana kekejian dan kebrutalan pembunuhan terhadap Joshua. Itu pertama yang dilihat. Yang kedua lanjut dengan pembelaan seolah-olah dengan apa tidak takut kayak Pak Komarudin sampai pokoknya dia ya pokoknya semuanya lah dia katakan. Komarudin itu memang punya keberanian yang luar biasa. Dan ini terbongkar karena satu, dia minta diotopsi ulang. Dua, dia tidak percaya ini tembak-tembakan. Dan benar kan nggak ada tembak-tembakan. Cuman ketika diotopsi kelihatan bahwa dia ditembak berkali-kali. Ada 5 kali dia sudah ditembak. Nah, Kamarudin kemudian langsung terus melaporkan itu sebagai pembunuhan berencana. Makanya kita jadi tahu. Nah, kenapa Kamarudin berani? Karena dari kecil dia pemberani. Saya wawancara di podcast saya yang Horas Inang di YouTube. Jangan lupa ya, subscribe dan juga jempol dan loncengnya dinyalakan. Pada waktu saya wawancara dengan Kamarudin, dia menceritakan bahwa dari kecil itu dia hidup di dusun yang tidak ada listrik. Sampai SMA dia tidak bisa bahasa Indonesia. Di mana? Di Borong-Borong. Borong-Borong. Di Kabupaten Sumatera Utara. Iya, di Tapanuli Utara. Jadi hidup tanpa listrik, mandi di sungai, makan buah-buahan, lalu juga harus kerja keras karena ibunya petani. Pokoknya mereka bilang mereka miskin tapi dia hidupnya bahagia karena dia selalu bisa jualan nanas, bisa jualan nangka, bisa cari uang sendiri gitu. Nah, artinya dari kecil sudah susah, sudah memang berusaha. Nah, hal-hal seperti ini ya membuat memang rata-rata pemuda-pemuda Batak itu jadi lebih pas karena kan berasal dari tempat yang susah, tempat yang keras. Jadi kalau udah 15 tahun tuh udah mesti merantau. Jadi memang ada yang dipegang itu adat atau memang menjadi karakter. Iya, Harus adat yang membentuk karakter. Ya kan kalau kita lihat kok Kamarudin tuh berani amat gitu, ngomongnya tuh nggak ada yang aling-aling dan nggak ada yang difilter. Karena dari kecil dia berbicara seperti itu dalam bahasa Batak. Setelah SMA baru dia tahu, baru mendengar pertama kali, oh ini bahasa Indonesia gitu. SMA lo baru bisa bahasa Indonesia, benar kan? Jadi dia tuh bahasa Batak terus dari kecil. Kalau kemudian bisa bahasa Indonesia jadi itu memang beda ya, masih patah-patah bahasa yang sudah Indonesia. lahir di sini orang tua. Oh beda. Kalau dia bilang saya ini BTL, Batak tembak langsung itu, saya Batak swasta, lahir di Jakarta. Iya kan? Dari kecil ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, kembali sekarang masalah otopsi tadi. Ada nggak hambatan atau larangan atau bahkan ancaman kamu jangan? Iya kan diubah-ubah aturannya. Tadinya boleh masuk jadi nggak boleh. Tadinya boleh pakai CCTV jadi nggak boleh. Akhirnya ada wakil dari keluarga yang 2 orang yang mencatat semua kejadian yang ada di dalam dan menemukan apa ya semacam temuan-temuan setelah menggali itu kemudian melakukan otopsi. Gimana otopsinya dibawa ke rumah sakit atau gimana? Dibawa di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. Lalu ada ketua dokter forensik yang kemudian mengumumkan hanya ya sekilas saja bahwa
tidak ada penganiayaan, ini penembakan, dan itu harus dibuktikan juga karena memang yang terlihat dari bukti-buktinya itu jelas sekali. Di sini ada jahitan, codet, di sini ada sayatan. Jadi anti klimaks yang diumumkan oleh dokter forensik itu, namun sekarang kita paham bahwa semua itu seolah-olah ya, seolah-olah dilakukan dengan profesional, dengan niat untuk membuat terang. Jadi kalau saya bilang sih transparansinya itu sama sekali nggak ada. Dari mulai otopsi, dari mulai rekonstruksi nggak boleh, sidang etik nggak ada suaranya, nggak boleh diumumkan, ya kan. Terus apalagi banyak hal, katanya itu rahasia penyidik nanti di pengadilan. Ada yang memang harus untuk pro justisia, tapi ada juga yang untuk pendidikan publik, apa yang mau dirahasiakan, kecuali kalau memang semua ini bersekongkol untuk meringankan hukuman Sambo. Kelihatannya kan jadi seperti itu. Nah, pada saat setelah ada otopsi kan kayak menemukan energi baru nggak dia ke Jakarta, kemudian disitulah puncak-puncak rakyat berharap ini insya Allah pasti akan terbongkar, akan terjadi keadilan gitu. Bu Irma merasakan itu nggak? Iya, karena kami kan kemudian ke Jambi lagi menemui keluarga. Oh iya. Bayangin capeknya Mas, udah diotopsi, terus mereka dipanggil bolak-balik ke kantor polisi, lalu sekarang kembali ke zero, menjadi ke program pelecehan, padahal tidak ada pelecehan sama sekali. Nah, jadi saya katakan bahwa memang melelahkan, lalu juga masyarakat memiliki nalar atau logika sendiri yang tidak mau serta-merta mempercayai. Sekarang dokter forensik ngomong, orang masih tanda tanya tidak percaya. Polisi ngomong nggak percaya karena bohong dari pertama, dari mulai Kapolres, dari mulai Kompolnas Benny Mamoto juga berbohong dengan mengatakan bahwa dia tahu bahwa Eliezer itu adalah pelatih sniper, bahwa ini terjadi tembak-tembakan dan kemudian Barada menembak kena semua, tapi Joshua nembak 7 kali nggak ada yang kena. Itu kan bohong yang dari awal sudah dikarang. Sekarang Kompolnas ikut juga sama Komnas HAM mengajukan bahwa ada dugaan keras pelecehan seksual atau kekerasan seksual. Itu kan aneh. Ini fungsinya apa sih? Ini komisi ini namanya juga HAM, hak asasi manusia. Mengurusi HAM, ngurus HAM dong. Masa ngurusin pelecehan seksual? Jadi itu hal-hal yang menjadi tanda tanya, kenapa sih? Memang kelihatannya upayanya ingin membuat supaya Sambo hukumannya jadi ringan, bahwa dia tidak itu kekompakan itu terjadi dengan sendirinya atau memang menurut Mas Piela kok bisa kompak kayak gitu? Pastilah dari awal sudah ada deal atau rekayasa yang akan dibantah. Oh tidak, kami bekerja sesuai dengan tupoksi itu. Udahlah. Bangsa Indonesia ini bukan kera, gitu. Berhentilah berbohong. Kalau semangat orang tua itu sampai di mana dia? Nah, orang tua ini terutama ibundanya ya, ibundanya bilang saya mau dipanggil saksi 1000 kali pun saya akan datang, saya akan berjuang, saya akan maju terus sampai titik darah penghabisan. Kenapa? Sudah mati, yang bisa hidup siapa sih Mas? Iya. Kita nih yang masih hidup. Tapi artinya jiwa rasa berjuang, keadilan ini harus walaupun ada semangat itu harus. Sampai sekarang gitu ya. Jadi itu yang bilang kami mundur, Nah, Kamarudin lelah, itu Kamarudin menyerah, sebenarnya itu hoax. Inti yang ingin saya tanyakan itu sebenarnya di situ. Itu bohong, Mas. Semangat luar biasa karena apalagi ini sebelum saya tanya ke persoalan itu, saya kan mengikuti wawancara pimpinan Kompas dengan Pak Sulistian Sigit yang mengatakan pokoknya optimis, kita tetap precision and humanis. Wah itu kan senang sekali ya. Kayaknya dia udah. Dari mana presisinya kalau laporannya aja masih tidak bisa diverifikasi, ya kan? Laporan palsu. Terus kemudian semua mengikuti laporan palsu itu, kan ini berbulan-bulan kita ditontonkan kepada sesuatu yang muter-muter saja. Pelecehan seksual yang terakhir, orang Putri aja nggak ngelapor kok di Magelang, mau presisi dari mana?
Dibalikin dong pertanyaan ini dalam Presisi itu apa sih, ngerti nggak sih? Nggak ngerti, makanya dalam urusan sampo presisi dari mana? Kalau Pak Kapolri bisa menjelaskan presisi dari mana, maka dia tahu bagaimana busuknya dan rusaknya institusi itu ketika memberikan laporan palsu, ketika kemudian meng-SP3 kan, tapi tidak ada tindak lanjutnya. SP3 rehabilitasi dong namanya. Nah ini masalah yang kemudian agak lemes nih masyarakat ibu-ibu yang mendambakan keadilan pasaran ini. Tahu-tahu ada dua podcast atau dari Mbak Irma dan dari Pak Komarudin. Waktunya bersamaan, baru beberapa hari kita terima bahwa menyatakan kami sudah berusaha dengan keras, tapi orang tuanya enggak, itu bukan dari kita, itu kan orang yang memotong. Pada waktu itu Kamarudin bicara di siapalah, ada Firleso, dia diambil sama orang lalu dipotong-potong lalu dibilang supaya itu saya pikir sih bikin demoralisasi itu supaya kita lemes. Jadi ibu-ibu yang WhatsApp dan kemudian di Instagram saya juga di YouTube itu banyak banget sampai ribuan yang nanya. Saya bilang enggak lah, makanya kalau mau dengar kan sekarang ada YouTube Horas Inang yang bisa dikonfirmasi dari tangan pertama, ya kan. Jangan lupa YouTube Horas Inang Irma Huta Barat, jempol titik. Jadi nanti kalau ada berita-berita yang hoax itu bisa jadi 1000 macam orang bikin potongan-potongan lalu ditambah-tambahin sendiri, tapi itu tidak ada legitimasi sama tidak ada kredibilitasnya. Yang memberitakan itu hanya mencari sensasi. Jadi nanti omongan saya aja ini dipotong-potong, ditaruh di channel sendiri. Nah itu banyak tuh yang tidak tahu. Create orang. Yes. Sih maksudnya dia? Mencari sensasi, cari keuntungan juga kan, jadi banyak yang nonton. Lalu juga demoralisasi itu ya, jadi kita jadi lemas gitu. Saya pikir itu semoga tidak terjadi. Jadi sekarang kita konfirmasi nih, biar ini kan didengarkan jutaan orang dengan channel ini. Jadi tetap masih berjuang? Masih dong. Selama saya sudah janji kepada Ibunda Joshua bahwa saya akan berjuang selama hayat di kandung badan, itu nomor 1. Nomor 2, Kamarudin Simanjuntak itu berdelapan sama saya jadi ber9. Kami tidak akan mundur selama kuasa itu masih diberikan, berarti kami masih akan melanjutkan urusan ini. Ketiga, ibunda dari Joshua yaitu Rosti Simanjuntak sudah meminta agar kami jangan pernah menyerah, agar keadilan buat Joshua. Lalu keempat, keluarga ya itu minta agar nama Joshua dipulihkan dari seluruh fitnah, dari seluruh hal-hal yang menyangkut urusan ranjang itu. Dari Duren 3 nggak ada, oh ternyata pindahnya ke Magelang tanggal 4, oh tanggal 4 nggak ada, oh bukan tanggal 4, tanggal 7, oh tanggal 7 bukan pelecehan, perkosaan. Nah kan gitu jadinya. Tapi sebenarnya terpaksa balik sedikit ya. Sebenarnya percaya nggak? Emang ada yang percaya? Hah? Ada nggak yang percaya? Ya, tahunya kan sebelum peristiwa itu kan dia sering telepon atau WA ini yang berikan baju dan sebagainya. Nggak usah lihat WA itu aja mas. Kalau sampean itu diteleponin sama istrinya, mas saya diperkosa, mas saya sampean santai-santai aja di Jakarta. Ya wes rapopo, tunggu besok ya. Terus malam ini, oh ya kamu sama pemerkosanya tidur aja di rumah yang sama ya, nanti nginep aja dulu, nanti besok pagi iring-iringan. Ada nggak perempuan diperkosa, terus masih nginep dulu nih di rumah yang sama di Magelang, nanti besok pagi breakfast, terus iring-iringan. Ada nggak perkosa kayak gitu? Ya itulah makanya. Lah enggak, maksud saya tanya, masuk akal nggak? Iya nggak masuk akal. Ya udah, ngawur. Masa iya diperkosa terus? Yakin ini kekuatan katakan apapun. Saya ikut-ikutan orang kan namanya gangster, polisi dan polisi begitu. Itu kuat memang. Mabes di dalam mabes, kalau kata Mahfud kan ada mabes di dalam mabes. Berarti kan Mahfud tahu. Cuman tahu terus mau membongkar nggak, itu kan pertanyaannya. Lalu yang kedua, kepolisian itu bosnya siapa sih? Kepolisian itu kan di bawah Presiden Republik Indonesia.
Jadi kalau ada sesuatu yang rusak, bejat mengenai kepolisian, harusnya yang membawahinya itu bertanggung jawab. Ya kan, nggak bisa hanya dengan menghimbau dan tidak didengarkan. Ya dong. Artinya inilah disinilah bagaimana kita bersatu, bagaimana kita bernegara. Dua, kita ini punya presiden, tapi kita harus juga punya pemimpin. I have a president but I don't have a leader. Jadi rasanya tuh kayak nggak punya leader. Presiden ada presiden, pemimpin gak ono mas. Makanya Gak ono belas sampai- kalau kata orang Prancis itu. sampai mengatakan seperti tidak ada yang negara, seperti tidak ada penguasa. Bukan ini, kita ngelihat struktur aja. Kita ngelihat struktur aja. Ini kepolisian kan istimewa di Republik ini, satu-satunya kepolisian yang berada di bawah presiden. Kalau sesuatu terjadi dengan kepolisian, ini kan udah keburukan, kebusukan, konspirasi, kebejatan. Yang membawahinya itu kan bertanggung jawab harusnya. Iya. Jangan cuma udah ada Kompolnas, nggak bisa, ini urusan Kompolnas tidak mampu. Dari awal aja udah nggak mampu kok Kompolnas itu udah jadi juru bicara kok. Ini kan ada isu kan sudah berkembang seminggu ini isu bahwa Biorka itu Alah nggak rasa jeneng. ini masalah Itu pengalihan aja. Biorka itu katanya itu adalah Sambo untuk menunjukkan betapa dia tahu data semua. Apapun itu, saya merasa bahwa penegakan hukum, upaya kita mencari keadilan ini adalah prioritas dalam kehidupan yang ini. Kalau kita mau mencari keadilan di akhirat nanti urusan lain. Ini di dunia ini nih, kita ini berjuang mencari keadilan selama masih dikasih napas sama Tuhan. Kalau soal Biorka, ya kan, apapun itu, saya cuma mau tanya, kalau Biorka bisa kasih saya percakapannya Sambo dengan percakapannya Putri dan ajudannya, lalu juga gambar CCTV yang hilang, baru saya percaya sama dia. Jadi Kalau cuman pengalihan ya. Nama, Tito Karnavian, alamat, nomor telepon untuk apa? Iya. Bahwa Luhut Panjaitan tidak pernah di booster lah, akhirnya dibantah lagi. Jadi kan berarti Biorka kasih hoax juga. Iya kan, saya nggak tahu yang Biorkanya yang hoax atau menterinya yang hoax, tapi kan tidak bisa dua-duanya benar. Artinya gak penting bagi kehidupan rakyat Indonesia urusan berapa kali di booster seorang menteri. Untuk apa membobol data negara hanya untuk mengetahui di booster berapa kali, terus nomor teleponnya Tito Karnavian, itu nggak penting. Yang penting itu adalah bagaimana ini ya, penyesatan dalam penyidikan ini akan menuju kepada peradilan yang sesat. Kalau penyidikan mengarah kepada pelecehan seksual, itu pelecehan terhadap nalar, pelecehan terhadap hukum, pelecehan terhadap seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau lemah ini penguasa ini, terus harapan kita apa dong? Misalnya kita mau menegakkan ini, tetapi kepada Kita nggak perlu mikir sampai pemerintah sana yang ya? kuat kok, enggak, kita perlu civil society yang kuat. Kalau pemerintah yang kuat itu kan tiran, ada nggak yang lebih kuat dari Soeharto? Nggak ada. Rakyat, masyarakat sipil, masyarakat madani itu artinya hidup dengan damai dan sejahtera. Kan kita mau jadi masyarakat madani yang berdaulat. Itu yang sedang kita kerjakan. Iya. Gitu mas. Iya. Jadi kita pokoknya berjuang sampai titik darah penghabisan. Berdoa karena tanpa bantuan Tuhan kita tidak akan bisa tahu bahwa Joshua itu dibunuh dengan perencanaan, taunya tembak-tembakan gitu kan. Iya, terima kasih sekali Bu Gitu, Irma. Mas. Insya Allah sudah terjawab tentang Iya, inang itu aja hak. panggilnya Itu lah. hak. Hak semua orang. Itu hak. Kebenaran dan keadilan itu tidak pernah diberikan dari zaman dulu sampai sekarang. Dari zaman manusia pertama, Kain membunuh Habil, ya kan, itu pembunuhan loh. Iya. Kenapa? Kejahatan yang pertama lebih mengerikan. Artinya kejahatan itu dari awal zaman sampai hari ini masih ada. Apa yang kita kerjakan sebagai orang yang punya nalar, yang namanya masyarakat madani? Maju terus, jalan lurus, jalan benar, saling bantu, saling support. Sedakjal-dakjalnya kekuasaan,
Jadi nggak akan lebih berkuasa dari semoga rakyat kok. menjadi masyarakat madani harus dengan perjuangan. Yes. Yes. Amin, amin. Baik, para pemirsa, Jangan lupa. Insya Allah. Jangan lupa. Yes, jangan lupa Horas Inang. Oh iya. Di YouTube subscribe Horas Inang channel ya. Ya, semoga sukses. Horas, Ya. Horas, Horas. Ya. Selamat